Baik, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada hari ini, saudaraku, adalah sebuah peristiwa penting bagi kita, di mana ketika Tuhan Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, dia lahir mengenakan tubuh, mengenakan daging seperti kita, dan dia hidup di antara kita, dan setelah itu dia masuk kepada Via Dolorosa atau perjalanan salib, dan dia disalibkan di bukit Golgata. Oleh karena dosa dan pelanggaran kita, yang harusnya kitalah yang tersalib. Salib itu seharusnya buat kita, bukan buat Tuhan, tapi dia menggantikan posisi kita. Dia yang tersalib supaya kita hidup di dalam dia. Dan setelah itu saudara, dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah kebangkitannya 40 hari, dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya, memberitakan kerajaan Tuhan, memberitakan kebenaran, memberitakan tujuan hidup kita. Maka selama 40 hari, Yesus dan murid-muridnya terus dibekali, terus disampaikan tentang kerajaan Allah. Dan tibalah pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Dan dia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjanji menyediakan tempat bagi kita, dan kelak dia akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita lihat saudaraku di Alkitab kita masing-masing atau di gadget kita. Bahkan saudara bisa lihat dulu juga di layar yang sudah disediakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya perhatikan kalimat yang terakhir sangat bagus sekali. Dikatakan saudaraku, atau ayat yang ketiga, di sana dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tahukah saudara bahwa sebenarnya Allah dari sejak mulanya menciptakan kita sebagai manusia, dia sangat berkeinginan bahwa di mana Allah berada, kita pun ada di situ. Ini berbicara tentang sebuah hubungan yang erat, sebuah hubungan yang dekat dan melekat, yang tidak terpisahkan seperti apa yang kita bicarakan pada hari Minggu semalam. Jadi sebuah kerinduan Allah yang sangat besar sebenarnya, bagaimana kita berada bersama-sama dengan Dia. Di mana Allah berada, di situ kita berada. Artinya hubungan yang tidak terpisahkan, hubungan yang tidak terputus, dan hubungan yang begitu hangat, begitu erat, dan begitu menyatu. Itu sebenarnya keinginan Tuhan. Tapi karena dosa memisahkan kita dengan Allah, membuat hubungan kita rusak dengan Allah, maka manusia terpisah dengan Allah. Walaupun manusia yang berdosa, manusia yang menyangkal dan manusia yang memberontak kepada Tuhan, tetapi hasrat Allah atau keinginan Allah tidak berhenti.
Makanya dia saudara datang untuk menebus kita. Oleh belas kasihan Allah menyerahkan Yesus putra tunggalnya menjadi pendamai bagi kita untuk menebus setiap kita supaya setiap orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Allah sangat menginginkan hubungan itu dipulihkan kembali sebab Allah sangat tidak ingin terpisah dengan kita. Tapi manusia yang menginginkan jauh dari Allah, ingin terpisah dari Allah, manusia yang ingin lari dari Allah oleh karena berkhianat, oleh karena dosa atau oleh karena pemberontakan melalui tipu daya, tipu muslihat iblis yang menggoda manusia. Makanya saudara kita perhatikan di sini. Ketika Tuhan Yesus menyelesaikan dan menyediakan keselamatan kepada kita, maka pada saat itu saudara dia memesankan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan kita bukan cuma sekedar sebuah agama, atau lebih tepatnya saudara menjadi Kristen itu artinya adalah bagaimana kita mengikut Kristus. Seperti apa yang dikatakan tadi, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Di mana Allah berada, di situ kita berada. Maka saudaraku, Kristen itu artinya mengikut Kristus, artinya di mana Kristus berada, di situ kita berada. Makanya hal ini sangat penting bagi kita. Yesus naik ke surga, saudara, paling tidak membuktikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kenaikan Kristus ke surga membuktikan bahwa dia berasal dari surga. Yang kedua, bahwa dia adalah Allah dan Tuhan. Kalau dia bukan Allah, saudara, dia tidak mungkin saudara mengerjakan apa yang mustahil itu. Artinya dia datang dari surga lalu kembali lagi ke surga. Dan yang ketiga saudara, ini juga kenaikan Kristus ke surga memberikan pengertian kepada kita. Yang pertama tadi bahwa dia berasal dari surga, yang kedua dia adalah Tuhan dan Allah, dan yang ketiga adalah di dunia ini adalah persinggahan sementara. Jadi Tuhan memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa dunia bukan tempat kita untuk kekal, tapi tempat kita sementara, atau kita hanya menumpang di dunia ini. Dan tanah surgawi adalah tempat kita menetap, maka dia pergi ke surga. Sebabnya Tuhan datang, maksudnya Tuhan lahir sebagai manusia, berinkarnasi mengenakan tubuh manusia, hidup di dunia sementara 33,5 tahun kurang lebih. Lalu setelah itu saudara dia naik ke surga. Itu jadi gambaran bahwa kita juga akan seperti itu. Kita dilahirkan di dunia ini dan kita hidup di dunia ini. Tapi setelah itu kita akan dibawa kepada kerajaannya. Dan yang keempat saudara, bahwa dunia yang kita diami ini tidak kekal. Tetapi dunia yang kita diami ini akan binasa. Makanya kenaikan Tuhan ke surga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memberikan pesan kepada kita tadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Luar biasa saudaraku. Bagaimana Allah bukan cuman menyelamatkan kita, bukan cuman menyediakan keselamatan kepada kita, tapi dia juga menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan. Sekarang permasalahannya adalah dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat atau menyediakan rumah.
bagi kita. Nah, kita ini siapa, saudara? Ini penting, saudara. Yang dimaksud kita di situ adalah yang pertama, orang yang sudah melakukan amanat agung. Jadi Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kita itu, siapa kita itu? Kita itu adalah, kriterianya adalah bahwa orang yang Tuhan siapkan tempatnya dalam kerajaan surga, siapakah itu? Dialah yang sudah melakukan amanat agung. Nah, tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memesankan kepada murid-muridnya, apa pesan terakhir yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid? Dikatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke-8 mengatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Maka ayat selanjutnya mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Siapa kita itu? Atau tempat yang disediakan itu untuk siapa? Nah, Alkitab sangat jelas mengatakan ketika Tuhan mau naik ke surga, dia memesankan sebuah pesan yang disampaikan kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang percaya, dan pesan itu disebut sebagai amanat agung. Amanat agung itu berbicara pesan yang penting, mendesak, dan tidak boleh tidak dikerjakan. Itu amanat agung. Itu pesan yang penting dan mendesak dan tidak boleh tidak dikerjakan. Artinya sesuatu yang wajib dikerjakan. Jadi itu bukan perintah biasa. Makanya ketika Tuhan sebelum naik ke surga, dia memesankan kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara perhatikan apa yang Tuhan maksud di sini, saudaraku. Bahwa pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita harus melakukan amanat agung. Kita harus melakukan amanat agung. Ketika kita menjadi Kristen, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah sebuah tugas dan tanggung jawab telah diembankan kepada kita. Jadi kekristenan kita, saudara, bukan cuma sekedar kekristenan yang melakukan ritual agama, aktif dalam perayaan-perayaan seperti contohnya hari kenaikan, atau hari kematian, atau hari Natal, atau aktif di gereja. Walau itu adalah bagian dari rangkaian perjalanan iman kita atau ekspresi daripada iman kita. Ya, kita harus ibadah, kita harus kebaktian, bahkan kita harus mengikuti perayaan-perayaan besar. Tetapi bukan cuma sekedar itu, saudara. Status kita menjadi orang Kristen yang sudah diselamatkan dan yang bagi kita disediakan tempat di surga, ada beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu artinya Tuhan sedang mengalihkan atau merekomendasikan atau mendelegasikan sebuah tugas kepada kita, mempercayakan sebuah tugas kepada kita, yaitu melakukan amanat agung. Apa itu amanat agung itu? Menjadikan semua bangsa menjadi muridnya atau menjadi murid Yesus. Ini pesan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada murid-muridnya. Maka saudara, ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen, diselamatkan di dalam Kristus, dan kita yang berharap atas kerajaan Allah, dan kita yang disebut tadi adalah orang yang sudah disediakan tempat di surga, maka tugas kita, peran kita, tanggung jawab kita,
Yang harus kita selesaikan adalah harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dengan cara apa? Alkitab mengatakan kamu akan menjadi saksiku. Berarti orang Kristen, saudara, seperti yang saya katakan, bukan cuma sekedar menjadi agama Kristen lalu mengikuti semua aturan-aturan agama, aturan gereja, aktivitas gereja, atau juga mengikuti ritual, bahkan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menjadi Kristen, saudara, itu artinya kita harus melakukan amanat agung. Apa itu amanat agung? Menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus dengan cara apa? Kita harus menjadi saksi. Jadi dengar dengan baik, kita harus menjadi saksi, saudara. Katakan bersama, kita harus menjadi saksi. Bukan cuma sekedar bersaksi, tapi menjadi saksi. Apa bedanya bersaksi dengan menjadi saksi? Kalau bersaksi itu adalah menyampaikan atau mengutarakan apa yang dipahami, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Tapi kalau menjadi saksi adalah dia benar-benar mengalami apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, dan apa yang dipahami. Jadi menjadi saksi dan bersaksi itu memang beda tipis, tetapi yang Alkitab katakan kamu menjadi saksiku, bukan cuman menyaksikan. Banyak orang kan menyaksikan, oh Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat dan lain sebagainya. Tapi saudara perhatikan, kita menjadi saksi artinya kita bagian dari apa yang telah kita tahu, yang kita paham, yang kita lihat, dan yang kita saksikan. Maksudnya bagaimana? Kita bukan cuma sekedar tahu mengasihi atau bersaksi tentang mengasihi. Bukan cuma sekedar tahu, saudara, bagaimana mengampuni. Bukan cuma sekedar tahu apa itu karakter Kristus. Bukan cuma sekedar tahu bagaimana kita, saudara, hidup dalam Kristus. Tapi kita harus mengalami. Kita mesti bagiannya. Kita mesti seperti apa yang kita pahami. Ini menjadi saksi, saudara. Sebabnya, saudara, saksi bukan cuma sekedar kita memberitakan, oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu telah naik ke surga. Ya itu memang penting. Dan itu harus kita sampaikan, sama seperti sekarang khotbah ini. Inilah menyaksikan atau menyampaikan kabar baik. Tapi tantangannya bagi saya bukan cuma sekedar menyaksikan, menyampaikan. Tapi harus menjadi saksi. Apa yang saya sampaikan harusnya menjadi pengalaman hidup saya yang real. Menjadi kenyataan dalam hidup saya. Jadi kita bukan berhalusinasi, bukan cuma membayangkan atau bukan cuma sekedar terinspirasi. Tapi kita benar-benar realita, benar-benar real berjalan dalam sebuah misi, dalam sebuah tanggung jawab, dalam sebuah mandat, yaitu menjadikan sebuah bangsa, semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus menjadi saksi. Makanya kita mesti berjuang, saudara. Cara kita harus menjadi saksi, bahkan juga kita memberitakan Injil melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, harus dengan cara memberi. Semuanya kita lakukan untuk memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil bukan cuma sekedar berkhotbah atau menginjili orang. Tapi memberitakan Injil adalah ketika engkau memerankan hidupmu, hidup benar, hidup kudus, hidup suci, jujur, bekerja keras. Oleh karena hidupmu sudah diterangi Injil, sudah dibaharui oleh Injil, sudah dibaharui oleh firman Tuhan. Dan motivasimu engkau melakukan kejujuran, engkau melakukan tanggung jawab dengan bagus, dan engkau juga mengampuni orang lain, engkau mengasihi orang lain, engkau memberi, dan engkau rela mengerjakan segala sesuatu dengan tulus. Engkau melakukannya itu karena sudah diubah oleh Injil, dan kamu melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut kita memberitakan Injil atau menjadi saksi, sehingga semua orang yang ada di sekitar kita ada dalam sebuah pergumulan kita, ada dalam sebuah kerinduan kita, bagaimana orang-orang di sekitar kita ini
mengecap Injil, mengalami Tuhan, mengalami kebenaran lewat kehidupan kita. Saya mengerti saudara ini seperti muluk-muluk, atau mungkin kita berkata, alah, mana mungkin, mana ada orang yang seperti itu. Tapi inilah sebenarnya yang dituntut Injil dari kita. Kita menjadi saksi, artinya semua yang ada di sekitar kita. Satu hal yang jadi kerinduan paling dalam hidup kita. Bagaimana orang itu mengenal Kristus melalui kelakuan kita, melalui sikap kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Bukan malah kebalikannya. Jangan sampai saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita, teman kerja, saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja malah saudaraku meninggalkan Tuhan oleh karena kita menjadi sandungan. Nah, ini justru menjadi hukuman bagi kita. Tapi Alkitab mengatakan, saudara, aku akan pergi ke rumah Bapa, kata Yesus. Aku akan naik ke surga dan menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi orang yang mengikut Kristus dengan tugas dan tanggung jawab yang dia pahami, yaitu amanat agung harus dituntaskan. Dengan cara apa? Menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Bagaimana cara kita? Kita mungkin berkata, aku kan bukan pendeta, aku bukan penginjil, aku bukan sekolah teologi. Tetapi setiap orang percaya kepada Kristus ada satu beban yang ada dalam hidupnya yang Tuhan taruh, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Dengan cara apa? Kita harus menjadi saksi. Bukan cuma sekedar menjadi saksi, bukan sekedar cuma bersaksi, tapi menjadi saksi. Kita mesti memberitakan Injil, bukan cuma sekedar berkhotbah atau menginjili orang dengan perkataan, tapi kita harus memberitakan Injil melalui kelakuan kita, perbuatan, tindakan kita, di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di hostel, di sekolah, di tempat kuliah, di mana saja saudara. Ini yang Tuhan katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Maka saudara, jangan pernah merasa rugi. Anda mungkin sudah berkata, aku sudah melakukan banyak cara, aku sudah bekerja keras, aku sudah mempertaruhkan semuanya untuk Tuhan, tetapi sepertinya orang tidak menghargai, atau aku dianggap aneh, atau aku justru tidak dihormati, lalu Anda merasa dirugikan. Tidak. Justru saudara, apa yang kau tabur, itu kelak akan kau tuai. Maka taburlah seluruh potensimu, seluruh kekuatanmu, seluruh cintamu, seluruh kasihmu untuk kerajaan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi saksi, memberitakan Injil, dan banyak orang dimenangkan untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik-baik lagi. Dan tahukah saudara, ketika kita benar-benar mau menjadi saksi, benar-benar mau memberitakan Injil, maka pusat pemberitaan kita adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Artinya saudara, kita berharap melalui Injil yang kita beritakan, baik melalui khotbah, baik melalui perbuatan, baik melalui tindakan, melalui sikap kita, seperti yang saya katakan, beritakan Injil itu adalah dengan berbagai cara. Kalau saudara tidak pengkhotbah, saudara cuman karyawan atau pekerja, Anda memberitakan Injil lewat cara kerja saudara. Anda memberitakan Injil melalui kejujuran dan tanggung jawab saudara. Tetapi motivasi kita atau keinginan Injil yang kita mau sampaikan itu adalah arahnya atau pusatnya, bagaimana supaya orang mengalami pertobatan dan mengalami pengampunan dosa. Nah, pengampunan itu artinya bagaimana ketika kita diampuni, dan ketika kita menerima pengampunan, itu ketika kita diampuni, bukan ketika sudah diampuni lalu kita, wah aku sudah diampuni, aku bebas. Tapi ketika kita diampuni, itu artinya kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita tidak dihukum, tapi diampuni. Tapi ketika kita tidak dihukum karena kita sudah diampuni, itu bukan berarti kita jadi bebas untuk melakukan kesalahan, bebas melakukan dosa. Jadi pengampunan bukan legalitas untuk membuat kita berdosa sehingga kita berdosa pun tidak masalah karena sudah diampuni, bukan. Tapi pengampunan justru menjadi legalitas bagi kita untuk kita diberi kesempatan untuk berubah, diperbaiki, salah diperbaiki lagi, salah diperbaiki lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi.
Nah harusnya kalau saudara tidak ampuni, kalau jatuh Anda harus dihukum. Kalau salah saudara dihukum. Saudara dihukum. Tapi karena kita mendapatkan pengampunan, kita bersalah diberi kesempatan untuk berubah. Kita jatuh diberi kesempatan untuk bangkit. Makanya ini yang penting bagi kita. Tetapi ketika kita diberi kesempatan, saya percaya saudara ketika kita jatuh lalu diberi kesempatan untuk bangkit. Terus menerus saudara, sampai suatu saat kita tidak lagi jatuh. Ketika kita bersalah, saya tidak yakin saudara ada orang bersalah. Lalu ketika dia diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, dia serius memperbaiki kesalahannya. Apakah mungkin selanjutnya masih salah? Bisa jadi. Bisa salah lagi. Bisa salah lagi dan bisa salah lagi. Tapi harus diingat. Saya yakin kalau ada orang yang bersalah, lalu tiba-tiba dia diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan dia pun serius mau memperbaiki kesalahannya, maka kalau seandainya dia salah kedua kali, pasti kesalahannya tidak sama besarnya dengan kesalahan pertama. Kesalahan kedua pasti lebih kecil daripada kesalahan yang pertama. Tangkap sampai sini, amin. Lalu di kesalahan yang kedua dia diberi lagi kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Dan pada perjalanan selanjutnya dia lagi salah. Atau kita sebut salah ketiga kali. Saya yakin salah ketiga kali sudah lebih kecil daripada kesalahan yang kedua, apalagi kesalahan pertama. Demikian selanjutnya, sampai kesalahannya suatu saat nyaris saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan tidak ada. Maka sampai kepada keadaan yang benar-benar utuh, sempurna, bahkan benar. Tangkap sampai sini, amin. Saya yakin saudara, kalau proses itu tetap berjalan. Sebabnya ini perlu saudara. Mungkin kalau kita bicara tentang, katakanlah kita mungkin kesalahan kita adalah kesalahan sakit hati, dendam. Tapi kita Tuhan ampuni kita. Lalu diberi Tuhan untuk memperbaiki diri untuk kita bisa mengampuni. Lalu kita berjuang mengampuni. Tapi ketika kita berjuang mengampuni, wah jatuh lagi sakit hati. Tapi ketika kita jatuh lagi, Tuhan bangkitkan lagi. Beri kesempatan selanjutnya, jatuh lagi. Tapi pasti kejatuhan kita yang kedua akan lebih ringan sakit hatinya daripada kejatuhan yang pertama. Kalau itu terus menerus kita lakukan, terus menerus, saya yakin sampai suatu saat. Tapi ingat, kita melakukannya karena kita dibaharui Injil, dibaharui kebenaran. Sampai suatu saat saya yakin, namanya sakit hati, dendam, bahkan juga kepahitan, tidak akan mampu merusak hati kita. Karena kita sudah benar-benar murni, dipulihkan, diubahkan. Hati kita disucikan. Dan kita benar-benar kebal kepada namanya kepahitan sakit hati. Saya yakin hal ini tidak muluk-muluk. Makanya saudara bicara kita diampuni Tuhan, itu artinya diberi kesempatan. Pada saat diberi kesempatan, ayo saudara kita mesti berjuang. Sama seperti seseorang yang sedang ujian contohnya. Lalu saudara waktu dia ujian, nilainya tidak bagus. Katakan nilainya nilai merah. Atau katakan lebih parah lagi, nilainya 0 atau 0. Saudara. Kalau dulu ada orang nilainya 0, orang bilang itu telur. Wah dia dapat telur, ayo goreng telurmu. Katanya. Maksudnya nilainya yang 0 itu dianggap telur. Kalau seandainya dia dapat nilai 0, katakanlah saudara. Tapi gurunya berkata, oke, saya beri kesempatan, belajar lagi seminggu ini. Minggu depan kuuji lagi ya. Kalau anak ini benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar, lalu dia belajar dalam seminggu. Segoblok-gobloknya dia atau sebodoh-bodohnya dia. Kalau dia belajar dalam 1 minggu itu, saya yakin ketika diuji minggu depannya, kalaupun seandainya tidak lulus, paling tidak saudara, paling tidak dia bisa dapat nilai 3, 4 atau nilai 5. Saya yakin itu. Paling tidak, nggak mungkin 0 lagi saudara, kalau dia benar-benar belajar ya. Tapi kalau tidak belajar ya sudah otomatis. Lalu minggu kedua
maksudnya minggu depannya diuji, katakanlah dapat nilai 4. Memang benar-benar saudara bahwa masih gagal, belum lulus, tapi udah beda kan. Kalau ujian pertama dia dapat 0, nah ujian kedua memang masih gagal, tapi dia tidak 0 lagi, sudah nilai 4. Lalu gurunya berkata, kamu belum lulus, saya beri lagi kesempatan seminggu lagi, belajar lagi. Maka si murid ini saudara menyadari, waduh kenapa aku 2 kali ujian belum lulus ya. Dia belajar lagi, belajar sungguh-sungguh, belajar semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, lalu minggu selanjutnya dia diuji. Saya yakin saudara kalau dia benar-benar belajar dengan maksimal, minggu selanjutnya dia diuji, pasti dia akan meningkat, mungkin dapat nilai 6. Demikian selanjutnya saudara. Kalau terus itu diulang sampai bisa dapat 10. Tapi masalahnya adalah banyak orang ketika dapat nilai 0 langsung berkata, udahlah aku gak mau sekolah lagi. Pusing aku, biar aku kawin aja. Gitu. Aku nikah aja. Dulu ada istilah berkata, orang Batak berkata gitu. Jakudo doro idan. Artinya nasi datang dari kuali. Ya siapa bilang nasi datang saudaraku dari tempat lain, saudara. Artinya, tapi untuk meracik atau memasak makanan pun harus punya pikiran juga. Nah, itu yang saya maksud. Makanya ketika kita disebut menjadikan semua bangsa menjadi murid, bukan cuma orang lain, kita pun juga harus menjadikan diri kita menjadi murid. Dengan cara apa? Seperti saya katakan tadi. Bagaimana kita menjadi saksi memberitakan Injil, tetapi fokus pemberitaan Injil atau pusat pemberitaan Injil, pertobatan dan pengampunan. Bagaimana pengampunan itu kita sikapi dengan sebuah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, kelemahan kita. Tapi masalahnya banyak di antara kita yang benar-benar tidak mau, tidak rela, bahkan sama sekali tidak mau mengusik kelemahannya. Dia nggak mau mengusik, dia nggak mau memperbaiki. Dibiarkan begitu saja. Bahkan banyak orang saudara tidak mau tahu, atau ada lebih parah lagi, membela kelemahannya, selalu merasa dizolimi, merasa disakiti, merasa dilecehkan atau merasa dikucilkan. Dia yang penting dia selalu merasa dia yang selalu jadi korban. Ini yang bahaya, saudara. Tapi hari ini saya katakan saudara, kenaikan Tuhan ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kenapa kita tidak langsung diangkat? Nah itu tadi. Karena kita mesti dibenahi dulu, dibekali, dididik, dimuridkan, dilatih. Harus memiliki wawasan warga kerajaan surga, karakter warga kerajaan surga, prinsip warga kerajaan surga. Nah kalau saudara dan saya seperti model kita sekarang, model bicara kita, model karakter kita, sikap kita, tanggung jawab kita. Kira-kira kalau saudara dan saya sekarang masuk kerajaan surga, nyusahin surga atau membuat surga jadi tambah adem, saudara. Dengan sifat kita yang sekarang, dengan karakter kita yang sekarang, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita cara kerja kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Coba saudara, kalau seandainya saudara hari ini masuk dalam kerajaan surga, Anda di surga buat keruh atau buat adem? Anda membuat surga tambah nyaman, tambah adem, atau begitu damai, atau saudara jadi perusuh atau membuat gusar dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita lihat waktu saudara di rumah, di hostel. Saudara di rumah itu pembawa damai atau pembantai atau pembawa petai. Apa itu pembawa petai? Itu pembawa rasa aromanya nggak bagus. Maka saudara, itu hal penting bagi kita. Sebabnya pusat pemberitaan Injil adalah pertobatan dan pengampunan. Dan yang kedua, pusat pemberitaan harus hidup menjadi seperti Kristus hidup. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa siapakah kita
yang tempat kita disediakan di rumah Bapa di sorga atau di kerajaan sorga. Nah, kita yang di situ adalah yang pertama, orang yang sudah melakukan amanat agung. Saya sudah terangkan panjang lebar tadi, sudah. Yang kedua, siapakah kita yang rumah kita disediakan di kerajaan sorga itu? Yang kedua adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itulah yang akan mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Alkitab mengatakan kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makanya saudara, orang yang Tuhan sediakan rumahnya di dalam kerajaan surga adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini adalah hal yang penting, saudara. Maka dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata kuasa di situ, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani disebut dunamis. Kuasa artinya dunamis. Kuasa akan diberikan kepada kita kalau Roh Kudus turun kepada kita. Maka yang dimaksud kuasa yang ada pada kita itu apa? Bukan membuat kita jadi sakti. Wah, jadi seperti Spiderman, Wonderman, atau juga Batman, macam-macam lah, saudara. Atau seperti kebal secara fisik, jadi sakti, bisa mengeluarkan api dari tangannya atau dari mulutnya, seperti dulu ada film-film Hanuman nih kalau nggak salah, itu bisa mengeluarkan api. Bukan itu, saudara. Atau kita disambar petir, wah petirnya malah terpental, bukan kita yang terpental, petirnya terpental. Atau sakti, wah, walau kena corona, saudara, nggak mati-mati. Bukan itu, saudara. Tapi yang disebut orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang menerima kuasa. Dunamis. Artinya orang yang menerima Roh Kudus atau yang dipimpin Roh Kudus, yang pertama, bahwa Roh Kudus yang ada pada kita akan menjadikan kita membara. Membara, tahu membara ya? Berapi-api, bersemangat untuk mengasihi, menghormati, dan menyenangkan Tuhan. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus itu bukan cuma sekedar berbahasa roh. Makanya saudara, bukan saya bilang bahasa roh tidak penting. Bahasa roh itu perlu bagi membangun iman kita, membangun pribadi kita. Bahasa roh tidak membangun orang lain, tapi bahasa roh membangun diri orang yang berbahasa roh itu. Tapi jangan saudara menganggap pimpinan Roh Kudus cuma sekedar membuat Anda berbahasa roh saat berdoa. Tapi ketika saudara dipimpin Roh Kudus atau Roh Kudus turun atas hidup saudara, ada yang disebut dunamis, maka roh yang ada pada kita atau Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu membuat kita atau kehadirannya menjadikan kita membara, menyala-nyala. Makanya kita berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala ini untuk apa? Bukan membangkitkan ambisi, keangkuhan, lo berkata aku hebat loh, aku punya bahasa roh, aku dipakai Tuhan, aku dahsyat melakukan ini dan itu. Bukan. Tapi roh yang ada pada kita atau Roh Kudus yang pada kita membuat kita membara untuk mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Jadi cinta kita jadi tidak terbendung. Cinta kita jadi tidak terhalang oleh apapun, baik penderitaan, kesulitan, bahkan aniaya. Makanya kita lihat, Petrus tadinya saudara, sebelum terima Roh Kudus, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi ketika menerima Roh Kudus,
Tidak ada satu kuasa apapun, bahkan kekuatan apapun yang membendung cintanya kepada Allah sampai rela mati. Semua murid-muridnya ketika sudah dipenuhi Roh Kudus, tidak seorang pun yang meninggalkan melupakan Tuhan. Bahkan semua mereka rela mati syahid. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai mereka. Sehingga Roh Kudus itu akan membangkitkan hati yang membara, hati yang berkobar-kobar, hati yang menyala-nyala, mengasihi, menghormati, dan menyenangkan Tuhan. Apapun resikonya. Sebabnya saya mengatakan pada saudara hari ini, sudah ada enggak dalam hatimu cinta yang membara? Ini kadang-kadang saudara baru bermasalah dengan pacarnya, udah enggak mau lagi datang sama Tuhan. Ini pasti enggak dipimpin Roh Kudus, saudara. Ataupun Roh Kudus memimpin tapi tidak memberi dirinya sepenuhnya. Udah diingatkan Roh Kudus bangkit lagi tapi enggak mau. Baru ada masalah sedikit di keluarga, langsung memble, langsung putus asa. Maka saudara harus kita cek lagi ini. Harusnya tidak ada apapun yang menghalangi cinta kita kepada Tuhan kalau dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau memang tidak dipimpin Roh Kudus, itu sudah pasti kita akan keok, akan jatuh, akan lari, bahkan banyak yang jadi penyangkal. Yang kedua, saudara, Roh Kudus yang menuntun kita atau dunamis dan kuasa yang ada pada kita melalui Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Artinya apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Menyingkapkan bahkan membuktikan ketidakbenaran dan meyakinkan kita akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Jadi begini, kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, kalau dia punya kesalahan, baik kesalahan dalam pikirannya, dalam hatinya, atau kesalahannya tidak diketahui oleh orang lain, ada seperti sesuatu yang membuat dia, saudaraku, diingatkan, disadarkan kamu sudah salah. Nah sekarang ketika Roh Kudus mengingatkan kita, persoalannya apakah kita mau nurut dan berkata, ampun aku memang bersalah, tadi aku merasa sombong, tadi aku menghina dia dalam pikiranku, tadi aku berpikiran kotor dan macam-macam. Maka ketika kita insaf dan sadar, itulah yang membuat kita akan terus dipimpin Roh Kudus, terus dipimpin Roh Kudus. Tapi banyak orang, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan sudah diingatkan Tuhan, tapi tidak mau. Terus mengeraskan hati. Makanya itu yang membuat Roh Kudus bisa berduka. Dan Alkitab berkata, siapa yang mendukakan Roh Kudus, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Atau dosanya tidak diampuni. Artinya sudah diingatkan berkali-kali, ditegur di hatinya, di nuraninya, ditegur, tapi tetap mengeraskan hati. Maka itu artinya siapa lagi yang mau mengubah, saudara? Roh Kudus pun sudah kita tidak mau dengar lagi. Makanya sudah pasti tidak mau berubah, maka pasti binasa. Itu sebabnya saudaraku dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Dosa berbicara tentang kesadaran akan kesalahan dan dosa serta perlunya pengampunan. Ingat ya, kalau saudara mengampuni dosa, kalau saudara berkata pada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku, saudara harus sadar dulu dosa apa yang perlu diampuni. Kalau saudara sombong, suka menggosip, atau saudara sakit hati, saudara tidak hidup benar, tidak hidup kudus, atau saudara angkuh, atau saudara berpikiran tidak beres, itu kan mesti tahu. Maka kita mesti, itu sebabnya katakan semua orang telah berbuat dosa memang, tetapi dikatakan jika kamu mengaku dosamu, ya setia dan adil akan mengampuni dan menyelesaikan semua dosamu. Tapi mesti tahu kelemahan kita di mana, maka disitulah kita mesti perlu minta ampun. Nah, pengampunan tadi untuk apa? Pengampunanlah kesempatan untuk membuat kita sadar, lalu memperbaiki kesalahan kita. Roh Kudus juga menginsafkan kita akan kebenaran. Ketika Roh Kudus ada pada kita, maka kebenaran akan dibukakan. Kebenaran akan disingkapkan. Bahwa kita mengetahui dengan benar, kebenaran itulah Yesus adalah anak Allah. Bangkit dari antara orang mati, dimuliakan oleh Bapa dan Tuhan di atas segalanya. Itu kebenaran. Kalau engkau mengaku Yesus adalah anak Allah, dia telah bangkit dari antara orang mati dan dimuliakan oleh Bapa, duduk di sebelah kanan oleh Bapa, dan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Itu kebenaran. Itulah kebenaran. Dan kita mesti melakukan segala sesuatunya atas dasar itu, saudara.
Lalu yang selanjutnya saudara, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, maka kita akan diinsafkan. Kita akan disingkapkan tentang penghakiman. Artinya saudara, bahwa iblis telah dikalahkan di atas kayu salib. Maka ketika iblis dikalahkan di atas kayu salib, sejak kala itu saudara, Kristus yang akan menghakimi semuanya, dan dia telah menang, dan dia akan menghakimi semua orang berdosa. Dan kalau kita saudara sadar akan hal itu, maka kita akan berserah penuhnya kepada Tuhan. Lalu saudara, Roh Kudus itu juga dia akan menyucikan kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus tadi adalah akan membuat dia membara, mencintai, menghormati, mengasihi Tuhan. Yang kedua akan membuat dia insaf akan dosa dan menyingkapkan, bahkan membuktikan segala apa yang tersembunyi, dan juga membuat kita saudara mengerti kebenaran dan juga mengerti penghakiman. Tapi yang selanjutnya, kuasa Roh Kudus yang menuntun kita juga, dia akan menyucikan kita, yaitu membersihkan, menuntun, mendorong kita untuk hidup kudus dan suci, dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Nanti saudara baca dalam Roma pasal 8 ayat 2 sampai 4. Juga dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus itu adalah dia terus didorong, dia terus saudara dituntun untuk membersihkan hidup kita berjalan makin kudus, makin suci, dan makin jauh dari dosa. Sekarang kita cek saja saudara, apakah saudara makin mengarah kepada kesucian atau mengarah kepada kenajisan? Saudara makin hidup dalam kekudusan atau makin hidup dalam ketidakkudusan? Maka itu penting. Sebabnya rumah yang Tuhan siapkan di surga adalah bagi orang yang dipimpin Roh Kudus. Maka dikatakan, jangan kamu khawatir, aku akan mengutus Roh Kudus untuk menuntun kamu. Kenapa mesti dituntun? Sebab kita kan mesti diarahkan terus kepada Tuhan. Sambil diarahkan kepada Tuhan, kita diproses, diubah, dibentuk, disempurnakan, dikuduskan, disucikan. Sebab saudara, orang yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang memiliki kualifikasi hidup seperti Kristus hidup. Tentu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang menuntun kita hari demi hari. Katakan amin. Yang terakhir saudara, siapakah yang padanya disediakan rumah di surga? Adalah orang yang dipertunangkan dengan Kristus. Orang yang dipertunangkan dengan Kristus adalah orang yang dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 mengatakan, dia adalah perawan suci. Dalam Filipi pasal 2 ayat 15 sampai 16 mengatakan, dia adalah yang tidak beraib. Dan dalam 1 Timotius 6 ayat 14 mengatakan, dia adalah orang yang tidak bercacat. Jadi saudara perhatikan, rumah yang Tuhan siapkan di sorga itu adalah bagi orang-orang yang dipertunangkan dengan Kristus. Dipertunangkan dengan Kristus artinya sudah ada sebuah ikatan perjanjian. Dan orang-orang itu harus memenuhi kriteria seperti perawan suci, tidak beraib, dan tidak bercacat celah. Ini adalah hal yang penting bagi kita saudaraku dikasih oleh Tuhan, supaya kita memahami bahwa rumah di sorga disediakan bagi kita karena kita adalah orang yang sudah dipertunangkan dengan Kristus. Coba kita baca saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Sebab aku merasa cemburu kepada kamu dengan kecemburuan ilahi, karena aku sudah menunangkan kamu dengan suatu suami, yaitu mempersembahkan kamu sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Paulus mengatakan bahwa kamu telah dipertunangkan dengan satu suami, yaitu mempersembahkan kamu sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Jadi siapakah saudaraku orang yang rumahnya telah disediakan dalam kerajaan surga? Dia yang telah dipertunangkan dengan Kristus. Siapa yang dipertunangkan dengan Kristus? Adalah orang yang hidup bagaikan perawan suci, atau yang benar-benar hidup suci dan
hidup dalam kebenaran. Lalu selanjutnya kitab Filipi pasal 2 ayat 15 sampai 16 mengatakan, saudara, mari kita lihat saudaraku ini kasih oleh Tuhan, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15 dimulai, saudara. Di sana dikatakan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bersalah sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat ini, sehingga kamu bersinar di antara mereka sebagai terang dunia. Ayat 16, berpeganglah erat pada firman kehidupan, supaya pada hari Kristus aku memiliki alasan untuk bermegah bahwa aku tidak berlari dengan sia-sia dan tidak bekerja dengan sia-sia. Perhatikan ayat yang ke-15 katakan, supaya kamu tidak bercacat, tidak bercela sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat ini, sehingga kamu bersinar di antara mereka sebagai terang dunia. Ini adalah orang yang sudah dipertunangkan dengan Kristus. Dan ayat yang terakhir kita lihat, saudara, dalam 1 Timotius 6 ayat 14, bagaimana kita melihat di sana orang dipertunangkan dengan Kristus dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-14. Sana dikatakan, kiranya kamu menjalankan perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka saudara, 3 hal yang mau sampaikan pada kita hari ini. Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau tempat sudah selesai, Dia akan menjemput kita supaya di mana Kristus berada, di mana Allah berada, di situ kita berada. Tapi rumah yang disediakan ini, kita yang rumahnya disediakan di surga itu siapa? Yang pertama tadi, yang sudah melakukan amanat agung. Yang kedua, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, yang dipertunangkan dengan Kristus. Siapa yang dipertunangkan dengan Kristus? Dia harus menjadi seorang perawan suci yang hidupnya tidak bercacat dan tidak bercela. Amin buat firman Tuhan.